Nadia panik, Saleha ternyata selamat dan Dita juga berhasil kabur dari Nadia dan berhasil juga ditangkap oleh Darmawan. Dan pada akhirnya kebusukan Nadia pun juga berhasil dibongkar oleh Dita. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Jumat 25 Oktober 2024. Episode kemarin benar-benar sangat amat menyedihkan bagi Saleha ya guys ya. Sepertinya kesedihan Saleha ini dan penderitaan Saleha ini ada aja setiap episodenya. Jujur bikin kesel dan bikin drama banget ya. Karena apa yang sudah terjadi pada Saleha ini sepertinya tuh ya nggak mungkin untuk bisa mempertahankan anaknya deh kalau menurut Mimin ya. Apalagi Saleha ini udah masuk ke lubang hujan-hujanan, kemudian sempat terperangkap, ditambah lagi dia juga sempat pingsan di dalam lubang tersebut. Ya harusnya sih kalau masuk akalnya dia dan anaknya sama-sama tidak bisa selamat. Tapi ya mungkin itu juga keajaiban dari Tuhan ya guys ya. Jadi alur ceritanya memang dibuat si Saleha ini mempunyai kekuatan yang sangat amat luar biasa, sehingga dengan keyakinan dia untuk bisa mempertahankan kandungannya, kemudian berdoa dia juga sangat amat kuat kepada Tuhan. Jadinya ya Tuhan memberikan keajaiban atau mukjizat yang luar biasa pada Saleha, sehingga Saleha dan anaknya bisa bertahan, dan pada akhirnya nanti Saleha pun juga akan berhasil untuk menimang seorang anak. Walaupun kalau sekarang sih ya kalau Saleha masih dalam keadaan yang hamil seperti ini, ya akan ada terus nih cara Nadia untuk gimana caranya agar bisa membuat si Saleha ini jadi celaka terus-terusan. Ditambah lagi dengan Nadia ini tahu banget kan kalau kandungan Saleha ini ya sedang tidak baik-baik saja, atau ya bisa dibilang lemah banget. Dan ya kita lihat saja nih, apalagi nih rencana jahat dia setelah ini saat tahu kalau ternyata Saleha berhasil diselamatkan. Kemudian saat tahu juga kalau Saleha ternyata ya baik-baik saja, apalagi anaknya pun juga baik-baik saja. Dan ya sebenarnya di episode kali ini tuh Nadia dan Ferdi ini ketar-ketir nih guys. Walaupun Saleha taunya yang mendorong dia ke lubang itu adalah Intan, tapi tentu Intan juga tidak terima dong dengan tuduhan Saleha yang seperti itu. Ya, walaupun sekarang Intan ini merasa suaminya benar-benar lebih mementingkan Saleha ya daripada dia sebagai seorang istri, tapi Mimin yakin kalau kebaikan Intan ini masih ada nih di dalam hati dia. Jadi ya sejahat-jahatnya si Saleha sama Intan, sejahat-jahatnya perlakuan Dani kepada Intan juga nih kasarnya, ya tetap aja Intan juga harus introspeksi diri, karena walau bagaimanapun kebaikan Saleha selama ini kepada dia itu udah luar biasa banget ya. Apalagi kebaikannya Nando dan Bu Heni. Jadi kalau dia tidak bisa membuat Dani sayang atau cinta sama dia, ya jangan nyalahin Salehanya, salahin aja Daninya. Karena kan walau bagaimanapun itu Dani nih yang harus bertanggung jawab atas perasaan Intan ini, karena Intan udah dinikahi juga kan oleh Dani. Lagian Dani juga salah juga sih kalau menurut Mimin ya. Udah tahu permasalahan dia dengan Intan ini ya termasuk permasalahan rumah tangga yang cukup pelik dan cukup rumit, karena ini kan tergantung bagaimana Intan memahami situasinya Dani juga. Tapi sayangnya di saat Intan selalu berusaha untuk memahami situasinya Dani, yang selalu berusaha untuk menjaga Saleha, ya ternyata Daninya nggak memikirkan Intan. Nah disitulah emosinya Intan jadi meluap-luap ya guys ya. Ditambah lagi nih dengan Intan yang selalu saja dipanas-panasi oleh Nadia dan mengatakan kalau ya si Dani ini bisa dikatakan selingkuh lah dengan Saleha, walaupun Salehanya tidak memberikan respon tentang perhatian Dani ini kepada Saleha. Tapi di sisi lain kebaikan Dani terhadap Saleha ini kan juga gara-gara si Azam.
Karena Azam ini kan sayang banget ya sama Saleha. Dan ya walaupun memang ada rasa cinta lah sedikit dari Dani kepada Saleha, tapi ya gara-gara kebaikannya Azam terhadap Saleha ini tuh ya bikin Dani itu merasa cara dia untuk bisa berbakti dengan kakaknya ya dengan cara menjaga Saleha ini. Dan Intan harus mengerti dengan hal tersebut kalau menurut Mimin ya. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan Intan 100% ya guys ya, karena walau bagaimanapun di dalam rumah tangga ya tentunya Intan dan Dani sama-sama harus bisa saling mengerti, sama-sama harus bisa saling perhatian juga satu sama lain, dan jangan sampai condong kepada orang lain daripada kepada pasangan sendiri. Nah kemudian di sisi lain sekarang Dita dalam keadaan yang ditangkap dan dikurung di sebuah tempat oleh Ferdi dan Nadia. Karena Nadia sudah mengetahui rencana jahatnya Dita untuk memberitahu Pak Darmawan kalau sebenarnya ada orang yang ingin mencelakai Saleha. Dan yang mencelakai Saleha itu bukanlah dari Bu Dita ataupun dari Ibu Siska, melainkan dari orang lain yang memang belum diketahui nih siapa identitas orang tersebut oleh Pak Darmawan. Jadi di sini gara-gara Nadia tahu kalau itu semua adalah perbuatan dari Dita, membuat Ditanya juga akhirnya ya ditangkap oleh Nadia, karena Nadia ketar-ketir takut kalau dia itu ketahuan nih identitas diri dia yang sebenarnya yang merupakan anak dari Rianti. Tapi entah kenapa Mimin berpikir kalau ini adalah hari-hari terakhirnya Dita untuk ada di sinetron Saleha ini nih guys. Waduh, kalau nggak ada Bu Dita kurang seru juga ya kalau dipikir-pikir ya. Karena tanpa Bu Dita sinetron Saleha ini jadi nggak ada rohnya loh. Gimana nih menurut kalian? Entah kenapa sifat dari Bu Dita, kemudian cara Bu Dita untuk memerankan sosok Dita ini kalau menurut Mimin sangat amat membekas nih di hati para pecinta sinetron Saleha. Jadi kalau nggak ada Bu Dita kayaknya kurang deh ya. Makanya nih kita sangat amat berharap kalau Bu Dita ini masih dipertahankan lah ya, walaupun memang kejahatan dia tuh udah nggak bisa ditolerir lagi ya guys ya. Cuma kalau tanpa Bu Dita sinetron Saleha kayaknya kurang greget deh. Gimana nih menurut kalian? Emang kita pengen melihat Saleha dan Nando tuh bahagia, tapi kita kan juga pengen ya melihat orang-orang jahat yang sama-sama licik berusaha untuk mempertahankan rencana jahat mereka satu sama lain dan saling menjatuhkan. Sebenarnya itu adalah hal yang lucu ya guys ya, padahal mereka tuh sama-sama jahat, tapi entah kenapa orang-orang yang selalu menderita itu adalah orang-orang yang baik saja. Apalagi Saleha dan Nando yang selalu dikaitkan dengan keinginan mereka, dikaitkan dengan balas dendam mereka. Jadi ya makanya kita tuh kadang jadi greget juga, tapi ya kadang ada lucunya juga nih melihat orang-orang yang jahat tapi saling menjatuhkan satu sama lain. Dan sepertinya kejahatan mereka jugalah yang akan pada akhirnya membuat semua orang-orang baik ini tahu kalau ternyata ya mereka juga saling sikut-sikutan, mereka juga saling menjatuhkan satu sama lain hanya untuk menggapai rencana mereka masing-masing. Nah balik lagi nih ke rencana jahatnya Nadia. Jadi Nadia ini kan udah sangat amat yakin ya kalau dia sudah menjatuhkan atau mendorong Saleha ke dalam sebuah lubang, dan dia yakin kalau Saleha tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi ya kemungkinan besar untuk Saleha ini meninggal dunia tuh ya membuat dia tuh jadi yakin banget, dan ya tinggal menutup mulutnya si Dita aja nih agar rencana jahat dia dan suaminya Ferdi bisa berjalan dengan baik. Namun sayangnya di episode kali ini Saleha kan udah berhasil diselamatkan oleh Nando ya guys ya. Jadi di sini si Nadia ini merasa gedek sendiri, marah, kemudian ya dia kesel juga karena dia udah capek-capek berusaha untuk mencelakai Saleha, tapi pada akhirnya Saleha berhasil lagi nih diselamatkan oleh Nando, Dani, dan Bu Heni kan di episode kemarin. Jadi mereka kaget juga kenapa si Saleha ini banyak banget nih nyawanya ya. Karena kan kalau dipikir-pikir Saleha ini udah berapa kali hampir meninggal dunia ya guys ya, gara-gara kejahatan dari orang-orang di sekitaran dia. Tapi entah
Kenapa Mimin yakin kalau pada akhirnya nanti Saleha ini akan dibuat meninggal dunia deh? Ya mungkin hampir-hampir sama lah dengan alur cerita Bidadari Surga. Kalian ingat nggak kalau dulu sinetron Bidadari Surga, kalau si Sakinah ini sempat meninggal dunia, tapi kemudian hidup lagi. Nah bisa jadi aja kan alur ceritanya seperti itu. Karena memang dari karakter SJ ini ya sinetronnya rata-rata kayak gitu ya guys ya. Ya kadang gak masuk akal, kadang alur ceritanya malah dicepetin, orang-orang jahat akan selalu ada di sekitaran orang-orang baik yang selalu menderita setiap harinya. Dan ada aja ide dari penulisnya untuk membuat skenario sehingga ada penderitaan lah, kecelakaan lah, dan segala macam yang menimpa pemeran utamanya. Dan di sini pemeran utamanya adalah Saleha dan Nando. Di sisi lain kita pun juga sangat amat berharap kalau Intan dan Dani jangan sampai salah paham dulu deh. Ya harusnya Dani ngerti juga lah dengan posisi istrinya sekarang. Setidaknya tanyain dong gimana perasaan Intan. Kemudian ya berusaha juga dong untuk ngertiin Intan. Lagian kan Intan juga udah tahu ya gimana baiknya Dani ini terhadap dia. Jadi dia ya pengen sebenarnya untuk memperlihatkan ya sifat dari suami istri yang normal aja, saling menyayangi, saling perhatian. Dan ya kalau bisa Intan juga jangan sampai kehilangan kasih sayang dari suaminya, karena kan dia tuh hidup sebatang kara ya guys ya. Jadi dia tuh benar-benar haus akan kasih sayang dari keluarga dia sekarang, yaitu Ibu Sukma dan Dani. Tapi sayangnya dia merasa dia cuma kayak numpang aja gitu di rumahnya Dani dan Ibu Sukma, karena Ibu Sukma dan Dani ini terlalu memikirkan Saleha. Emang sih dia ngerti kalau Saleha itu adalah istrinya Azam, kembarannya Dani, tapi walau bagaimanapun dia kan juga istrinya Dani ya, yang semestinya harus Dani perhatikan, Dani sayangi. Jadi kalau bisa jangan ada pertengkaran deh di antara Dani dan Intan ini, karena takutnya nih dengan Intan yang marah-marah seperti ini, kemudian nantinya juga dia akan dianggap sebagai orang yang berusaha untuk mencelakai Saleha, karena kan waktu itu Nadia memakai baju berwarna hitam dan rok putih seperti apa yang dikenakan oleh Nadia juga, Intan juga nih waktu itu. Jadi Saleha berpikir yang mendorong dia itu ya si Intan ini. Nah takutnya gara-gara ini semua jadi ada kesalahpahaman, kemudian jadi ada hal yang membuat Dani marah, dan pada akhirnya Dani menceraikan Intan deh. Nah jangan sampai itu semua terjadi ya guys ya, karena walau bagaimanapun Intan juga kan sebenarnya orang yang baik, tapi karena memang dia cemburu buta dan merasa Dani ini tidak perhatian, ya makanya dia seperti itu. Ditambah lagi dengan dia yang dipanas-panasi oleh Nadia dan Ferdi, seolah Dani ini ya selingkuh dengan Saleha, padahal kan sebenarnya enggak sama sekali. Makanya kita doakan semoga saja kejahatan Nadia hari ini bisa terbongkar, karena jujur kesel banget nih guys dengan Nadia yang benar-benar berusaha sekali untuk bisa mencelakai Saleha, dan kalau bisa untuk menghabisi nyawanya Saleha. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.